Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak Haji yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat mudah kita pahami dan bermanfaat untuk kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pelajaran yang kedua yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Subtemanya pada hari ini mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Allah sebagai kita sebagai seorang yang beriman, kita harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Salah satu di antara cara mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah melalui Asmaul Husna. Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan indah. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan indah ini disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Tetapi dalam pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini hanya 4 yang akan kita bahas. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat Al-Ahad. Yang pertama yaitu Al-Mumit, artinya Allah Maha mematikan. Maksudnya Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluknya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 56 yang artinya dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Karena itu kematian tidak bisa dihindari oleh manusia. Kematian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, di usia tua, muda, atau saat bayi, dalam kondisi sehat ataupun sakit. Allah berkuasa menetapkan kematian setiap makhluknya. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, yaitu dengan kematian. Tidak ada manusia yang hidup kekal atau abadi. Kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui oleh setiap makhluk. Tugas kita adalah berbuat baik dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah, Pak Haji? Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan baik, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan tenang menjelang kematiannya apabila manusia telah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Manusia menyadari bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Manusia akan dihisap amal perbuatannya dan dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia.
mengimani bahwa Allah Al-Mumit yang maha mematikan terkandung hikmah yang banyak, yaitu satu, jadilah pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah ayat surat Ibrahim ayat 6, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur pasti Allah akan tambah nikmatnya. Kalau kufur sungguh azab Allah itu sangat pedih. Yang kedua, tidak bersikap sombong karena kita hidup di dunia hanya sementara. Akhirat selamanya, janganlah kita bersikap sombong. Yang ketiga, menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. Ya, kita untuk taat kepada Allah, tujuan kita di sini hanya ibadah kepada Allah, pengabdian kepada Allah. Itu ya. Yang keempat, banyak berbuat kebaikan seperti bersikap sopan dan menolong orang lain. Selain kita ibadah sama Allah, kita sama manusia, sama sesama manusia harus juga baik. Ya, itu persiapan kita ya, meneladani sifat Allah Al-Mumit ya, kita mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya Allah yang maha hidup. Maksudnya Allah akan hidup kekal abadi selamanya. Ketika seluruh makhluknya binasa atau mati, Allah juga yang memberi hidup makhluknya. Sebagaimana firman Allah surat Ar-Rahman ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Contoh Al-Hayyu, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Kita juga sering melihat orang tidak sakit, kondisi dalam sehat walafiat, kemudian terdengar kabar meninggal dunia. Apalagi ya di zaman saat ini, zaman pandemik ini, kita lihat banyak saudara kita, tetangga kita, orang tua kita yang kemarin masih hidup, sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri dengan beribadah sebaik mungkin kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu, senang bersedekah, berbuat kebaikan, menjaga perkataan dan juga perbuatan kepada manusia. Ya, terkhusus kita niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tugas PS1 kelas 5 ya, membuat 3 contoh perilaku sehari-hari dengan meneladani asma Allah Al-Mumit dan Al-Hayyu. Ya, 3 contoh perilaku kita sehari-hari. Contoh misalkan kita menyantuni anak yatim 1 ya, Al-Mumit, Al-Hayyu ya. Yang kedua misalkan Al-Hayyunya, yang kedua satunya kita menengok orang sakit gitu ya. Nah, itu contoh-contoh perilaku sehari-hari meneladani asma Allah Al-Mumit dan Al-Hayyu. Semangat terus belajarnya dan jaga terus kesehatan ya. Jangan lupa tugasnya ditulis di buku tulis masing-masing ya. Dari Pak Haji mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.